udah rekam. Ya, ya. Ya. Oke, terima kasih. Yuk, terima kasih. Iya, Terima Prof. kasih, Prof. Baik. Oke. Baik, terima kasih kepada Profesor Laksono atas sambutannya dan kita lanjut saja ke Mas Firdaus, Dr. Firdaus Hafiz dan juga Dr. Ikhwan. Kita akan kenalan terlebih dahulu bersama kedua narasumber kita pada hari ini yang sepertinya sudah siap ya presentasi hasil evaluasi yang mungkin teman-teman mahasiswa yang ada di sini mungkin udah tahu mendengar kabar bahwa ada penelitian dan juga ada informasi yang akan disampaikan. Dan mungkin kita kenalan dulu bersama Bapak Dr. Muhammad Ikhwan. Apa kabar Pak di negeri Belanda? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak, nih. Kabarnya Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah baik. Ini sama Mbak siapa ini? Bersama Mbak Gitka. Oh ya, Tapi oke, biasanya ya. juga Mbak Raisa karena namanya Raisa Oh. Radio. Oke, Mbak Raisa. Oke. Ya, baik, Alhamdulillah. Ya. Oke, baik. Dan juga bersama Pak Dr. Firdaus Hafiz. Apa kabarnya Pak Dr. Hafiz? Halo Mbak Gitka, sehat. Ya. By the way, kayak sebelumnya ya, panggil saya Mas aja ya, Oh, iya. Hafiz saja. Biar terasa muda. Iya lah, kalau panggil nama aja juga nggak apa-apa sebenarnya juga. Mungkin keduanya dipanggil Mas Ikhwan dan juga Mas Hafiz aja ya, biar kita terasa muda di siaran pada sore hari ini. Nah, kita lanjut saja berkenalan. Tadi kita sudah berkenalan dengan Mas Ikhwan dan juga Mas Hafiz. Selanjutnya mungkin kita langsung ke acara inti dari hasil evaluasi belajar daring. Mungkin Gitka mau tanya-tanya sedikit nih, hasil evaluasi dari pembelajaran daring ini. Mungkin apakah ada background nih Mas Ikhwan dan Mas Hafiz, kira-kira kenapa sih evaluasi ini harus dilakukan seperti itu? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Perkenalkan lagi ya, mungkin siapa tahu ada yang belum kenal juga, saya Hafiz, saya dosen di Minat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan di Departemen Health Policy Management. Salam kenal teman-teman semua yang bisa hadir di acara hari ini. Kemarin saya diberi tugas sebenarnya oleh Prof. Laksono ya untuk mengevaluasi bagaimana sih pembelajaran daring yang sudah berjalan beberapa bulan kali ini. Cukup menantang, memang cukup menantang sekali. Dan Pak Ubasir juga meminta saya untuk mengevaluasi juga dari Prodi IKM. Banyak hal-hal menarik yang kita temui ya. Untuk latar belakangnya sendiri ya jelas ya, kita ingin memperbaiki proses pembelajaran yang baru ini. Karena ini unusual dan ternyata juga berlanjut terus ya. Yang kita harapkan kemarin dari UGM pun sebenarnya mengharapkan bisa berakhir ya di September atau Oktober ini, kita udah bisa ke kampus lagi di bulan Desember atau di awal tahun depan, tapi kelihatannya masih akan terus berlanjut. Oleh karena itu makanya kita lakukan evaluasi supaya masukan-masukan dari teman-teman semua bisa menjadi evaluasi pembelajaran kita bersama. Dan monggo kalau di radio ini nanti teman-teman bisa nyampaikan juga apa masukannya atau ada yang kurang dari analisis kita supaya bisa kita tindak lanjuti. Itu sebenarnya. Gitu Mbak Gita. Untuk proses pembelajaran yang lebih baik, diadakan kegiatan evaluasi sehingga nanti terciptanya kenyamanan untuk mahasiswa saat proses pembelajaran. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, untuk dari evaluasi ini telah diisi dari berapa responden ya Mas untuk seluruh mahasiswa? Ya, menarik ya. Jadi dari 2 minggu lalu kita udah dapat 153 responden dari seluruh Indonesia, dan menariknya memang ternyata 25% yang sebagian besar ada di Jogja, lalu kemudian di Jawa Tengah 17%, di Jakarta 13%, dan Jawa Timur sekitar 8%, sisanya di seluruh Indonesia. Jadi masih dikuasai di Jawa ya, menarik. Jadi itu masa-masa kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Terima kasih semua yang udah bantu mengisi ini sangat membantu kita untuk analisis. Wah, luar biasa, dan bisa dibilang ini hasil evaluasinya berhasil ya Mas ya? Ya, cukup banyak ya. Jadi
Memang sesuai dengan harapan kita dari sebagian besar responden ini dari mahasiswa MMR. Terima kasih teman-teman MMR yang udah mengisi. Jadi 53% tuh mahasiswa MMR dan sisanya dari mahasiswa yang lain. Tapi memang sesuai harapan kita juga, memang didominasi oleh MMR. Oke, baik, Mas Hafiz. Terima kasih. Dan mungkin Mas kalau izin bertanya lagi, untuk distribusi asal minat di Prodi IKM ini mungkin presentase yang lebih tinggi nih Mas, ibaratkan untuk dari responden kita yang mengisi dari minat mana ya Mas? Iya, tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi dari Magister Manajemen Rumah Sakit ya, itu 54%, lalu kemudian dari KPMAK ini 15%. Terima kasih buat teman-teman dari BPJS yang mengisi, dan kemudian dari KMPK sebesar 12% ya, ketiga terbanyak. Dan perilaku promosi kesehatan 9%. Terima kasih buat teman-teman yang membantu mengisi. Sisanya dari minat-minat yang lain, dari 11 minat yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Dan mungkin teman-teman mahasiswa sudah memberikan anggapannya di hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Mas Hafiz dan juga oleh Mas Ikhwan. Dan juga kalau boleh tanya lagi nih, waduh ini kayaknya kita bakal banyak bertanya nih Mas. Untuk jalur kelas, mungkin Mas Hafiz sendiri bisa menjelaskan ke teman-teman mahasiswa dari jalur kelas yang telah dirangkum oleh Mas Hafiz dan juga Mas Ikhwan. Oke, jadi untuk jalur kelas ini sebagian besar adalah jalur kelas reguler sebanyak 46%, lalu kemudian diikuti oleh teman-teman yang ada di daring penuh sebesar 15% sesuai dengan hasil tadi di atas ya, dari sebagian besar dari KPMAK, teman-teman BPJS Kesehatan, ada yang dari Dinkes, ada yang dari luar. Lalu kemudian terkait semester, memang semester 1 teman-teman yang banyak ya, ini mau terima kasih buat teman-teman yang semangat di semester 1 ini untuk tetap mengikuti. Oh ya begitu, biar saya lanjut aja dulu kali ya, dari perencanaan dan lain-lainnya, nanti siapa tahu ada pertanyaan, dan sebenarnya kan saya ini lebih arah pancingan aja ya dari respon teman-teman, lalu bagaimana Mas Ikhwan nanti bisa membantu untuk melihat bagaimana ya mengatasi pembelajaran yang cukup menantang kali ini. Oke, untuk perencanaan sendiri ya, ini menarik ya untuk perencanaan. Terima kasih buat teman-teman ya, kejujurannya untuk mengatakan bahwa memang 29% dari materi pembelajaran kita belum siap gitu ya. Jadi ada yang mata kuliah yang baru diupload atau belum diupload bahkan gitu ya. Saya pikir itu nggak masalah. Terima kasih buat kejujurannya. Jadi ini menjadi buat masukan kita bersama, karena memang biasanya dosen itu lebih seneng ketika mau kuliah baru memang menyiapkan gitu ya. Jadi merubah budaya itu menjadi sesuatu hal yang harus disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, itu menjadi hal yang menantang ya. Nah, tapi nggak usah lah. Lalu kemudian ada hal yang menarik lagi, penjadwalan ya. Jadi memang kebiasaannya kita pada waktu reguler itu jadwal diberikan memang 1 minggu per mingguan gitu. Jadi mungkin ini menjadi sesuatu hal yang tidak biasa ketika kita virtual, yang biasanya jadwal bisa didapatkan 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya, atau bahkan 1 semester full, itu menjadi tidak bisa. Jadi kadang-kadang ada pergantian jam yang mendadak ganti jam. Tapi memang ini sudah jauh lebih baik daripada reguler yang dahulu, karena dengan adanya online ini, dosen bisa kapanpun memberikan kuliah. Tadi seperti Prof. Laksono membuka, walaupun beliau lagi ada di taman, lagi berjalan, lagi ada di mobil, itu tetap berjalan. Dibandingkan dengan dulu yang benar-benar mahasiswa harus menunggu di kelas, kadang-kadang terus tiba-tiba mahasiswanya batal dan harus pulang lagi ke kosnya gitu ya. Tapi dengan adanya online ini sudah jauh lebih baik ya. Perubahan-perubahan itu tidak seperti dulu ya. Lalu kemudian terkait kepuasan mahasiswa, ini menarik ya, masih ada 10%-an mahasiswa sampai 20% mahasiswa tidak merasa puas dengan kualitas pembelajaran daring ini. Terima kasih, ini beberapa kita tangkap bahwa ada beberapa yang tentu saja punya jaringan yang tidak bagus. Itu ya, ini memang tantangan dari tempat kuliah masing-masing. Dari wawancara kita udah tanyakan, semoga teman-teman bisa punya backup. Tapi yang lainnya seperti contohnya ada bahasa-bahasa medis, ini terima kasih masukannya, karena memang kita di kedokteran, kami harap dengan matrikulasi kemarin sudah ada
bahasa-bahasa medis yang bisa tertangkap, tapi ya monggo aja kalau misalnya ternyata tidak mengerti terkait hal tertentu, bahasa jurnal tertentu yang harus dibaca, silakan sampaikan ke kami untuk kami ganti misalnya artikelnya atau singkatannya untuk kita terjemahkan dengan lebih baik ya. Lalu kemudian ada juga yang menarik adalah sekitar 13% ya mahasiswa tidak puas karena ini ya memang ada permasalahan ya ketika kita praktek gitu. Biasanya kita bisa lihat papan tulis, kita bisa lihat atau dosen mengajarkan, lalu kita mengkopinya di komputer kita. Tapi sekarang kita harus punya 2 layar sepertinya. Teman-teman kelihatannya belum siap. Ini memang jadi masukan buat kita juga. Jadi kita mohon bantuannya buat teman-teman, kelihatannya harus ada investasi lagi untuk belajar mandiri di rumah. Jadi minimal punya 2 layar atau punya 2 laptop. Enggak lah, kalau 2 laptop kalau yang punya uang berlebih. Tapi setidaknya minimal 2 layar. Pasti teman-teman punya TV di rumah, kemarin beberapa kali saya juga diskusi, komputer teman-teman pasti bisa disambungkan ke TV, sehingga bisa menggunakan 2 layar, satu untuk prakteknya, satu untuk mendengarkan misalnya gitu ya. Jadi itu salah satu solusinya. Terkait berapa biayanya, ini menarik juga teman-teman, ini ada yang bervariasi dari yang cuma 20.000 per bulan, wah bisa hemat sekali, saya nggak tahu gimana caranya bisa 20.000 bisa untuk sebulan, sampai 1 juta rupiah untuk pengeluarannya, tapi rata-rata sekitar 300.000 lah ya kalau dikenapin. Ya ini mungkin sebagian besar menggunakan wifi di rumah. Lalu ya untuk keunggulan dan tantangan kita melihat memang paling besar tetap masih jaringan internet yang menjadi permasalahan. Lalu kemudian adanya biasanya kita bisa komunikasi dengan teman langsung, bisa diskusi kelompok. Ini yang menjadi kelihatannya ada hambatan fisik gitu ya, yang biasa jadi bisa kenal lebih lanjut, yang ini jadi nggak bisa gitu ya. Terus kemudian harapan-harapan yang diperoleh adalah ada kuota internet. Nanti kita bisa diskusikan lagi ya dengan Mbak Sari sebagai departemen atau dari teman-teman prodi, karena dulu rasanya ada bantuan ya untuk dosen dan mahasiswa. Kita tanyakan kembali ini apakah memang masih bisa dapat kuota internet. Lalu untuk materi pembelajaran itu saya sesuai dengan diskusi yang tadi. Lalu kemudian yang menjadi masukan juga adalah tantangannya kemarin bahwa mahasiswa sudah mulai ini nih merasakan masalah-masalah ya. Jadi tantangannya adalah karena duduk yang lama, ada yang sampai 6 hari ikut kuliah terus, sampai bahkan 8 jam sehari ikut kuliah terus. Jadi sudah ada yang mulai merasakan tulang punggung belakang yang sakit, sudah mulai merasakan pegel-pegel, matanya minusnya mungkin ada yang nambah, ini ada yang terlihat. Jadi ini yang agak berbahaya juga karena kita sebagai dosen di Fakultas Kedokteran, kemarin fakultas juga sudah berkomitmen untuk membuat lingkungan yang sehat sebenarnya ya, baik fisik maupun psikologis. Jadi jangan sampai teman-teman karena kuliah malah jadi tambah penyakitnya ya. Oke, jadi itu yang sebagian besar inti-inti poin yang saya dapatkan. Jadi ada 32% ini ya, sulit menjaga kebugaran katanya. Begitu Mbak Gitka, kembali ke Mbak Gitka. Oke, baik. Dari Mas Hafiz menyampaikan tadi beberapa hasil survei, dan mungkin mahasiswa tadi yang udah dengar kata Mas Hafiz ada yang punggung belakangnya sakit atau minusnya menambah, ada yang bilang iya benar banget, setuju. Dan ini makanya dari Mas Hafiz dan juga Mas Ikhwan melakukan evaluasi untuk hasil yang nanti proses pembelajaran daring yang lebih baik. Dan Mas Firdaus dan juga Mas Hafiz, kalau boleh nanya nih Mas, mungkin apakah dari tim dosen atau mungkin dari tim S2 IKM ini sudah menyiapkan surprise dalam artian solusi yang mungkin sangat solutif untuk mahasiswa kita? Ya, jadi kalau kita lihat ini sebagai tahapan awal dulu ya, karena kita juga tidak bisa langsung terjun ke rumah masing-masing para mahasiswa. Ya. Jadi ini kita lakukan edukasi dulu kali ya, edukasi dulu bagaimana membangun sarana prasarana di rumah yang bisa mendukung proses pembelajaran. Lalu kemudian nanti kita sebagai masukan yang ada
permintaan dukungan-dukungan nanti akan kita bantu, kita coba fasilitasi dan kita kasih feedback. Dan kita lagi coba kembangkan nih proses komplain management ya, supaya teman-teman yang bisa komplain bisa langsung kita respon dengan beberapa solusinya. Mungkin seperti itu dulu. Oke, baik Mas Hafiz dan juga mungkin Mas Iwan ingin menambahkan pendapatnya untuk solusi dari mahasiswa. Dan barusan sekali ada mahasiswa yang mengirimkan ke kita nih dari Mbak Dr. Valentina, sudah sampai kuotanya data internet bantuannya. Wah, ini senang banget. Alhamdulillah kalau ada yang sudah dapat ya. Iya nih Mas Sip lah. Hafiz. Pak, dipakai buat belajar ya, Pak, ditunggu ya. Ditunggu untuk dosennya berarti ya yang. Oke, dan mungkin Mas Ikhwan ingin menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih. Jadi perkenalkan dulu, saya Ikhwan, saya dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi ini kebetulan saya berkesempatan mendapat mandat ini dari sahabat lama saya ini. Teman seperjuangan mandat saya. Wah, ngeri ya mandat ini. Dari Mas Hafidz ini, jadi Mas Hafidz ini teman seperjuangan saya Mbak dari dulu, orangnya sangat baik dan sangat asik lah pokoknya. Jadi saya senang banget hari ini bisa kita diskusi bareng lah ya, istilahnya ngobrol soal itu. Dan kalau dari pendapat saya mungkin yang saya tambahkan adalah bahwa memang di era COVID ini kan memang semuanya jadi menyesuaikan ya, maksudnya tidak hanya di Indonesia tapi juga di sini, juga di sini pembelajaran juga kalau boleh saya ceritakan sedikit, jadi memang on off ya. Jadi di sini itu apa istilahnya, kalau apa di berita apa ya istilahnya, second wave ya atau apa ya. Jadi di sini itu sempat pembelajarannya melalui daring, kemudian dibuka gitu, kemudian setelah itu tutup lagi. Jadi memang di sini pun ibaratnya buka tutup gitu, dan jadi bukan suatu hal yang ini ya, jadi suatu hal yang heboh lagi gitu. Jadi pemerintah di sini ada evaluasi ya, istilahnya measurement secara berkala gitu. Misalnya kemudian mereka melihat dengan parameter tertentu, oh iya angka rumah sakitnya kasusnya tinggi, kemudian bed ICU-nya mulai 90%, 80%, maka pemerintah akan mengumumkan, oke ini ditutup dulu semuanya 50%, pembatasan yang bertamu boleh 3 orang dan sebagainya, itu berlaku lagi biasanya 3 minggu, kemudian nanti kalau sudah normal lagi, maka akan dibuka lagi. Jadi akan seperti itu gitu. Jadi saya kira dunia ya, saya kira juga di Indonesia harapannya sudah lebih siap lah dibandingkan di awal pandemi, dan kita tidak perlu terlalu ini ya, apa maksudnya, tidak perlu terlalu heboh lagi, dan memang harus kita siapkan mungkin akan menjadi apa ya, solusi jangka panjang sementara ketika vaksin mungkin juga belum ditemukan. Jadi masalah tersebut yang tadi disampaikan oleh Mas Hafidz ini juga dialami juga oleh kami yang kebetulan sedang menempuh pendidikan di sini juga. Jadi saya sempat masuk, kemudian sekarang online lagi dan sebagainya. Nah kemudian kaitannya dengan apa ya, kalau tadi keluhan-keluhan ya, tentu saja pasti ada keluhan-keluhan tersebut. Utamanya kalau yang saya lihat tentu saja adalah bukan cedera ya sebenarnya, nyeri gitu, nyeri muskuloskeletal gitu, karena memang ada beberapa apa ya, postur atau posisi yang statis yang harus dipertahankan teman-teman, yaitu mungkin duduk, mengetik, kemudian melihat layar dengan posisi yang mungkin kurang ergonomis, sehingga menyebabkan nyeri-nyeri utamanya di daerah pinggang, kemudian panggul, kemudian biasanya bahu, kemudian biasanya karena bahunya itu sama otot bahu, otot lehernya tegang, sehingga yang terjadi pusing biasanya ya, pusing, sakit kepala. Kemudian kalau beberapa teman yang mungkin mengetik terus juga biasanya ada masalah di pergelangan tangan, misalnya carpal tunnel syndrome atau De Quervain syndrome, walaupun jarang biasanya kalau mengikuti pembelajaran online, banyaknya lebih ke nyeri-nyeri punggung, pinggang, panggul dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin teman-teman perlu
atasi, salah satunya mungkin dengan beberapa gerakan latihan gitu untuk mengurangi spasme otot. Kemudian jangan lupa juga untuk menjaga kebugaran, teman-teman perlu juga latihan ya yang sifatnya aerobik. Yang aerobik itu latihan atau olahraga yang dominannya untuk melatih sistem kardio atau jantung. Jadi arahnya ke latihan kardio itu bisa dilakukan di rumah ya selama ini, walaupun mungkin sekarang pembatasan sosial di Indonesia saya kira sudah memungkinkan teman-teman untuk beraktivitas dengan tetap menjaga jarak dan tetap menggunakan masker misalnya, tetapi saya kira di situasi pandemi Indonesia yang kasusnya juga masih meningkat ini lebih aman gitu kalau teman-teman melakukan aktivitas di area properti pribadi, misalnya kalaupun mau keluar ya di teras atau di depan rumah atau lingkungan sekitar yang memungkinkan teman-teman untuk physical distancing gitu. Kalau dari saya itu dulu yang mungkin saya tambahkan dari hasil evaluasi pembelajaran. Itu memang jadi masalah kita semua ya di dunia ini sekarang, problemnya memang itu secara umum kalau untuk yang lagi belajar. Oke, baik. Dan tadi sudah ada gambaran dari Mas Ikhwan tentang solusi yang diberikan oleh ahlinya langsung nih. Nah, namun sebelum itu kita akan masuk ke dalam tips gimana caranya menjaga kebugaran di era pandemi. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan satu lagu nih, Mas Ikhwan dan juga Mas Firdaus Hafiz, supaya kita lebih lebih semangat di siang menuju sore hari ini. Dan kita akan putarkan satu lagu, yaitu lagu dari Marcel, Cinta Mati, yang akan menjadi peneman kita sore hari ini. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Radio. Kembali lagi kita bersama Mas Ihwan dan juga Mas Hafiz. Sebenarnya Gitka itu agak deg-degan nih manggil Bapak. Mas, tapi karena biar kita ada semangat muda ya. Takut salah ngomong santai gitu. wae lah gitu. Santai Pak. Takut salah ngomong tapi nggak apa-apa. Nah, kita membahas soal tips kebugaran. Nah, bisa kita lihat nih, contohnya Mas Ihwan sudah baru jam 8 pagi tapi kayaknya semangat ya. Biasanya kan ngantuk nih. Apalagi ini weekend. Nah, ini benar-benar kelihatan kalau sekarang lagi bugar-bugarnya. Dan juga di Indonesia ada Mas Hafiz yang masih kelihatan bugar walaupun sudah di ujung hari ya Mas Hafiz ya. Waduh, tahu aja tuh. Masuk ke tips-tips gimana sih caranya tetap bugar di masa pandemi. Mungkin dari Mas Hafiz dulu nih bisa dijelasin kira-kira ngapain aja nih Mas. Sebenarnya saya cuma cari masalah di sini ya, biar Mas Ikhwan solusinya ya. Karena saya yang survei. Jadi kalau masalah nih ya, saya kasih masalah yang menarik ini ya. Jadi mahasiswa tuh senang sebenarnya kuliah online, 54% merasa senang ya. Belajar di rumah itu senang mungkin karena nggak usah nyiapin tas, nggak usah mandi juga nggak masalah kali ya. Lalu kemudian tertarik ya, jadi 39% tertarik. Tapi ada yang aneh di sini ya. Senang tapi bosen gitu ya. Jadi 48% juga ngerasa bosen di sisi lain juga. Jadi ini agak bipolar gitu. Enggak. Lalu kemudian ada yang menarik juga tertekan, stres. Padahal nggak ketemu dosennya langsung. Itu bisa dirasakan berarti aura dosennya ya, menekan dengan tugas-tugasnya gitu ya. 23% merasa stres. Ada yang sampai 20% merasa khawatir. Tapi yang saya agak bahaya mungkin yang kita harus tangani adalah ada 10% yang merasa sedih. Berarti saya takutnya ini ada yang merasa juga kecemasan di sini ya. Cemas, kecewa, ada 6%, 10% yang merasa. Jadi kelihatannya memang kalau teman-teman butuh bantuan profesional, nanti kita bisa juga coba bantu. Karena kemarin Prof. Laksono juga nyampaikan itu. Itu yang mungkin jadi nggak cuma masalah fisik. Ya, mungkin Dr. Ikhwan Zain di sana bisa memberikan saran gitu. Kalau orang Belanda suruh ngapain sih di sana ya? Suruh nyepeda aja terus ya keluar ya. Apalagi udah masih masa winter nih kan, biasa winter itu kan masa-masanya down ya, mataharinya nggak ada, dingin, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Itu tantangan tersendiri. Kalau kita masih enak ya, masih punya matahari tiap hari walaupun hujan,
Tapi masih bisa lihat matahari lah. Kalau di sana udah, nggak tahu, di sana udah mulai bersalju belum Mas Iwan? Ya mulai gelap ya, jadi memang mulai mellow. Jadi memang kalau tahun-tahun musim-musim seperti ini udah mulai memang hati itu gelap terus gitu rasanya. Ya tau lah yang lagi mellow ya. Harusnya pasang lagu-lagu mellow nanti Mbak ini, biar cocok sama Mas Iwan di sana. Gitu ya. Tambah stres nanti. Dari Marcel, jadi kayaknya cocok. Kita udah ngeliat tuh dari jendelanya. Waduh, kayaknya suasana di sana agak mellow. Ya udah deh, puterin lagu mellow tapi nggak mellow. Ya mungkin ini menjadi semangat untuk teman-teman mahasiswa, Sobat Raisa yang ada di rumah, udah difasilitasi dari kuota dan juga sekarang yang sudah mulai merasa letih, aduh capek banget kelas gitu-gitu. Nah ini ada langsung didatangi dari Belanda ya, Mas Iwan sang pakar ya. Nah mungkin Mas Iwan, tadi seperti yang disampaikan oleh hasil evaluasi dari Mas Hafiz, banyak sekali mahasiswa yang mengeluh. Dan ini mungkin langsung saja kita melihat dari pertanyaannya nih Mas. Mungkin langsung jawab dan membantu dari mahasiswa kita yang ingin bertanya ke Dr. M. Ikhwan Zain, SPKO. Bagaimana cara mahasiswa daring, terutama untuk MMR, kelas reguler, 5 hari kuliah, 6-8 jam per hari di depan komputer cuman duduk. Waduh. Apakah ada kiat-kiat khusus untuk dapat mengikuti kuliah daring dengan sehat dan tetap bugar? Dengan harapan kuliah daring jalan terus dan selesai tanpa perpanjang waktu. Waduh, ini Mas Ikhwan mungkin ada tips dan saran untuk kita yang duduk berjam-jam? Ya, menarik ya, memang seperti yang saya katakan tadi, ini memang masalah kita semua ini kalau kemarin juga saya misalnya ada kegiatan gitu ya, kursus gitu dari pagi sampai sore, saya amati juga kalau ternyata dari jam 8 mulai kemudian selesai jam 5 itu benar-benar pakai daring itu memang melelahkan gitu. Jadi memang itu memang tantangan kita saat ini. Kemudian tadi menarik juga ya, ternyata dari hasil surveinya Mas Hafidz tadi ada yang merasa tertekan juga ya dengan daring gitu. Jadi menarik, saya jadi membayangin kemarin-kemarin kalau adik-adik itu ospeknya daring juga, kalau zaman dulu ospek itu kan dibentak-bentak ya. Kalau sekarang dibentak-bentak pakai daring itu bisa nggak ya? Jadi mikir juga kan tinggal nggak usah dibentak aja. Ya gimana tuh maksudnya? Ya memang ternyata responnya juga berbeda-beda dan tentu saja setiap pembelajaran baru akan ada masalah. Jadi kalau kemudian ini menjawab pertanyaan tips sehat dan bugar ya. Oke, mungkin saya kasih slide, saya share slide dulu ya sebentar. Oke, boleh Mas Ikhwan, atau mungkin ingin kita bantu. Nah, mungkin nanti teman-teman yang mendengarkan kita melalui website dan juga aplikasi, nanti kita coba bantu untuk sedikit memberikan gambaran dari slide-nya Mas Ikhwan. Ya, jadi kalau teman-teman kuliah daring itu biasanya beberapa masalah muskuloskeletal ya yang kaitannya sama posisi ergonomis, kemudian mempertahankan posisi statis. Ini kebetulan gambarnya misalnya salah satunya dokter gigi ya, dokter gigi yang selalu kerja dengan posisi yang sama, dan sekarang teman-teman ini kan juga sama ya, posisinya mempertahankan posisi yang sama, duduk, kemudian mungkin mendengar, mencatat dan sebagainya di depan layar, sehingga masalah-masalah yang sering muncul itu biasanya di leher tadi sudah saya katakan, terus kemudian bahu, kemudian di punggung bawah ya, kemudian di panggul, pinggang, dan juga di tangan gitu, di pergelangan tangan. Nah, umumnya itu disebabkan yang pertama adalah spasme otot ya, spasme dan ketegangan otot. Jadi otot teman-teman itu diminta untuk mempertahankan posisi yang statis lalu lama sehingga lama-lama dia spasme atau dia tegang. Nah, ketika dia ototnya tegang itu kemudian memunculkan keluhan-keluhan otot tulang ya atau muskuloskeletal seperti nyeri, tidak enak, merasa terganjal, atau yang ada yang merasa seperti ditusuk, ada yang merasa berat dan sebagainya. Kemudian itu juga
konsekuensinya karena tadi ototnya itu kaku sehingga kelenturannya kurang. Nah, kelenturannya kurang ini juga menjadi masalah tersendiri nih. Nah, kemudian ototnya kaku, kelenturan tulang, kelenturannya kurang, kemudian tadi karena yang saya katakan ada satu otot yang dipaksa bekerja terus atau mempertahankan posisi terus, dan otot yang satunya kemudian mengkompensasinya dengan relax terus, akhirnya terjadi muscle imbalance atau ketidakseimbangan otot. Nah, ketidakseimbangan otot ini kanan, kiri, depan, belakang, dan sebagainya ini juga nanti akan menyebabkan masalah-masalah nyeri kronis. Nah, kemudian yang saya katakan tadi kaitannya sama muscle imbalance, ada satu otot yang disuruh kerja terus, akhirnya dia tegang, dan ada yang otot antagonisnya, otot yang satunya yang dia ibaratnya tidak bekerja ya, mengkompensasi atau lawannya sehingga tidak bekerja, sehingga yang terjadi adalah muscle weakness atau kelemahan otot. Jadi imbalance ini ada sisi otot yang kuat atau yang tegang gitu, atau ada sisi otot yang tidak bekerja yang akhirnya dia lemah gitu. Nah, masalah-masalah inilah yang kemudian nanti dirangkum secara umum yang menyebabkan keluhan-keluhan muskuloskeletal. Nah, gimana cara mengatasinya kalau Anda sudah memiliki kondisi tersebut yang kaitannya adalah karena masalah-masalah ini? Ya, yang paling solusi yang paling dekat adalah dengan stretching sebenarnya, peregangan. Stretching atau peregangan yang sifatnya statis. Ini mungkin saya kasih salah satu contoh gerakan peregangan mungkin kali ya. Nah, ini misalnya di leher. Saya kira teman-teman kalau Google gitu dengan kata kunci atau YouTube ya, YouTube dengan kata kunci static stretching, teman-teman ditulis di sini peregangan statis atau static stretching, itu di otot-otot yang sekiranya sering digunakan, yaitu otot sekitar leher, bahu, kemudian pinggang, punggung bawah, kemudian panggul dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Ini salah satu contohnya static stretching ini. Jadi peregangannya ini tidak boleh dihentak, kemudian dilakukan pada batas nyeri minimal ya. Ini contoh gerakannya sebenarnya. Ini biasanya video tapi ya ini teman-teman lihat misalnya, ini contoh gerakan sederhana yang saya kira teman-teman sudah pasti ngerti gitu, mungkin familiar maksud saya, tetapi yang saya maksud adalah gerakan ini dilakukan tidak boleh dihentak, kemudian sampai batas nyeri minimal, kemudian dilakukan 10-30 detik ya. Jadi nggak usah buru-buru. Biasanya otot itu kalau tegang di stretching dia akan istilahnya kelenturannya itu akan dicapai dalam waktu kira-kira 10-30 detik. Jadi dipertahankan sampai batas nyeri minimal. Nanti kalau udah 10-30 detik biasanya nyeri-nyerinya itu hilang gitu. Jadi itu karena otot sudah mulai rileks. Nah, itu dilakukan dengan 2-3 kali pengulangan. Jadi teman-teman bisa lihat beberapa gerakan ini untuk peregangan otot leher, kemudian yang tadi ini otot bahu, lengan, dan sekitarnya. Teman-teman bisa lihat juga semuanya dengan peregangan statis ya. Jadi tidak boleh dihentak. Beda dengan peregangan dinamis yang gerakannya dihentak berkali-kali. Tetapi kalau untuk kasus-kasus seperti teman-teman arahnya ke statis untuk merelaksasi atau menurunkan spasme dari atau ketegangan dari otot. Nah, ini misalnya untuk punggung ya, punggung bawah. Nah, ini teman-teman bisa lakukan peregangan untuk merelaksasi otot-otot hamstring ya atau paha belakang, kemudian punggung bawah ya. Teman-teman bisa lihat stretching di sini sebisanya, semampu mungkin. Kalau tidak bisa sampai cium lutut seperti ini juga tidak apa-apa, yang penting semampunya. Kemudian ketika batas nyeri minimal itu muncul karena sudah kaku, tahan di situ, tahan 10-30 detik sampai nyerinya berkurang, kemudian lakukan pengulangan 2-3 kali, yang penting tidak dipaksa. Ini beberapa gerakan juga bisa dilakukan seperti twist seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan di rumah, gerakan-gerakan seperti ini. Dan itu dilakukan biasanya setiap 2-3 jam. Jadi teman-teman duduk kemudian stretching gitu, passive stretching. Ini cobra position.
Ini juga bisa dilakukan dengan passive stretching. Kemudian ini posisi seperti ini ya. Ini juga bird dog position, ini juga bisa digunakan untuk mengurangi ketegangan otot-otot sekitar punggung. Ini kalau saya lihat mirip kayak Pilates ya. Iya, yoga, Pilates itu kan sebenarnya basicnya mereka itu latihan-latihan yang fungsinya untuk meningkatkan kelenturan otot dan meningkatkan kekuatan otot. Jadi pada fase akut, jadi ketika nyerinya itu masih ada, maka pendekatan yang dilakukan lebih ke stretching atau ke kelenturan. Ketika nanti nyerinya sudah hilang atau sudah terkendali, baru kita masuk ke fase penguatan, strengthening. Jadi gerakan-gerakan yang saya tunjukkan di layar ini adalah yang sifatnya meningkatkan kelenturan atau fleksibilitas. Makanya tadi gerakannya dilakukan dengan stretching statis. Seperti itu. Jadi memang betul. Kemudian pada beberapa kasus, kalau saya di klinik, beberapa pasien yang benar-benar ototnya tight itu memang harus dilakukan istilahnya sport massage ya, dengan teknik effleurase gitu. Jadi memang perlu dikurangi ketegangan ototnya gitu. Jadi kalau kasusnya itu benar-benar sudah kronis gitu, ada beberapa ketegangan otot yang memang perlu kita bantu rilisnya untuk mengurangi ketegangan atau kekakuannya itu dengan sport massage ya. Tapi sebelum sampai ke situ, saya kira teman-teman bisa lakukan gerakan-gerakan atau latihan yang sifatnya meningkatkan kelenturan dulu. Karena kalau teman-teman lakukan stretching itu ketegangannya nanti turun. Jadi dia akan lebih rileks juga. Jadi itu coba teman-teman lakukan dulu sebelum mungkin mencari bantuan yang lain seperti misalnya sport massage dan sebagainya. Itu sih kalau saya tadi ditanyakan tipsnya bagaimana mengurangi ininya ya, nyeri kronis ya, akibat mungkin overuse, overload dan sebagainya. Itu Mbak. Ini tadi tapi kaitannya sangat berbeda dengan kebugaran ya. Kebugaran itu hal yang lain lagi. Ini yang kita bahas tadi adalah mengurangi ya keluhan-keluhan muskuloskeletal akibat dari posisi yang statis atau tidak ergonomis seperti itu. Oke, baik. Tadi kita sudah lihat share screen-nya dari Mas Ikhwan. Ada beberapa gambar yang menunjukkan solusi nih buat teman-teman mahasiswa yang duduk 6-8 jam non-stop ya. Nah, nanti mungkin Mas Ikhwan bisa kita dapatkan ya untuk teman-teman mahasiswa. Ya. Oke, terima kasih dapat ilmu tambahan. Nah, mungkin kita kembali ke tips nih Mas. Masih kurang nih tipsnya. Mungkin teman-teman mahasiswa pengen lebih bugar lagi mengikuti pembelajaran daring di S2 IKM, FKKM, KUGM. Dan mungkin kalau boleh tahu nih, nah ini biasanya berbeda nih dari Amsterdam dan juga Yogyakarta. Mungkin kalau di sana nih masyarakat di Belanda sendiri, selain mungkin mengikuti gerak-gerakan tadi juga dilakukan di Belanda, apakah di Belanda sendiri ada kegiatan atau mungkin hal-hal yang sudah terbiasa buat saudara-saudara yang ada di Belanda untuk menjaga kebugarannya di masa era pandemi ini? Nanti mungkin Mas Hafiz bisa jawab juga untuk di Indonesia gimana saling sharing ya antara dua negara ini. Mungkin Mas Iwan bisa menjawab? Iya, saya kira Mas Hafiz ini pengalamannya nggak cuma di Indonesia. Mas Hafiz ini kan dulu di Leeds 4 tahun ya di Inggris, jadi mungkin budaya Eropanya juga mirip gitu ya. Jadi yang saya tahu kalau di sini itu kan memang kota sepeda ya, kota sepeda di dunia itu kan memang kebetulan di Amsterdam. Jadi memang gaya hidup manusianya sangat aktif. Jadi hal itu tercermin dari kemandirian. Jadi kemandirian masyarakatnya, misalnya lansia ya, di sini tuh lansia
apa-apa masih sendiri gitu, nyetir sendiri, jalan sendiri, belanja sendiri, itu masih sangat aktif, masih sangat bugar. Bahkan saya sering kalau sepedaan itu selalu diselip sama lansia gitu, jadi saya kayaknya udah agak kencang gitu sepedaannya, tahu-tahu ya ada nenek-nenek itu dengan santainya cepat sekali gitu naik sepeda gitu. Jadi mereka sangat aktif gitu. Jadi gaya hidup aktif ini yang mungkin bisa diterapkan di sini karena ya lagi-lagi infrastrukturnya mendukung ya. Di sini banyak taman, kemudian juga tempatnya sangat enak untuk apa ya, mendukung lah teman-teman untuk selalu berjalan, selalu bersepeda, selalu bergerak, itu menjadi sangat sangat terfasilitasi gitu. Dan kalau kita bicara kebugaran ya, sebelum jauh kita bicara soal olahraganya seperti apa, macam-macam, itu memang yang paling ditekankan itu gaya hidup aktifnya dulu. Jadi sebelum kita ngomongin, wah saya mau nge-gym, saya mau pilates tadi, saya mau macam-macam itu, sebelum sampai ke situ, gaya hidup aktif itu yang memang perlu kita tekankan. Misalnya bagaimana kita keseharian kita sebisa mungkin gitu, banyak bergerak atau banyak bergaya hidup aktif, misalnya nih dibandingkan misalnya duduk gitu ya, kita bisa misalnya diskusi atau rapat dengan berdiri misalnya kita menerima telepon dibandingkan teleponnya itu dengan duduk, berdiri, sesimpel itu. Kemudian bila misalnya teman-teman mungkin punya kendaraan, parkirnya diletakkan agak jauh gitu misalnya, untuk memberi memberi peluang kita untuk berjalan, misalnya seperti itu. Atau misalnya ada lift, kita kuliah misalnya nih, kuliah di lantai 4 gitu, kita turun di lantai 3 atau di lantai 2 untuk misalnya gunakan tangga untuk orang-orang yang tidak punya keluhan lutut ya. Jadi itu adalah upaya-upaya untuk meningkatkan gaya hidup aktif. Nah, kalau gaya hidup kita lebih aktif, kita tentunya tahu dari penelitian itu rekomendasinya kan jalan itu kan 10.000 langkah ya sebenarnya. Tetapi kalau dari American College of Sport Medicine, bahwa 3.000 sampai 5.000 langkah itu sudah memberikan kemanfaatan terhadap kesehatan atau kebugaran. Jadi sebelum sampai ke 10.000 langkah, bagaimana kita bisa tercapai 3.000 langkah setiap hari, itu sudah cukup baik gitu. Karena kalau kita mau rasional, itu 10.000 langkah per hari itu susah loh Mbak. Maksudnya Anda mau coba aktif pun itu nggak akan tercapai 10.000. Jadi memang 10.000 itu biasanya kombinasi antara gaya hidup aktif, kemudian Anda meluangkan waktu untuk berolahraga, misalnya Anda jogging, sepeda, dan sebagainya, itu baru terpenuhi itu 10.000 biasanya. Tapi kalau Anda sehari-harinya gitu, itu 10.000 saya kira susah gitu. Biasanya Anda bisa sampai 5.000 aja udah bagus banget gitu. Jadi saya mendorong teman-teman untuk bergaya hidup aktif gitu. Nah, bagaimana dengan olahraganya? Ya olahraganya sementara pandemi ini ya harus menyesuaikan. Ini saya sedikit share slide lagi ya, untuk berolahraga di rumah ya. Jadi ini ada satu fakta yang menarik. Ini ada penelitian dari, tertampil di layar nggak ya? Sorry, slide-nya. Udah Mas. Oke, iya. Ini menarik sekali, jurnal dari British Medical Journal ini yang mengatakan ternyata dari big data ya, Google, kemudian Garmin Tracker dan sebagainya, ini ada tren atau potensi terjadi peningkatan pencarian kata exercise dan aktivitas fisik itu, physical activity. Jadi ternyata selama pandemi ini, di awal-awal ketika kita harus lockdown, pembatasan sosial dan sebagainya, itu mungkin aktivitas fisik, aktivitas manusia, pergerakan manusia itu turun. Tetapi ternyata di akhir-akhir pandemi ini, 1 atau 2 bulan inilah, ternyata ada peningkatan, orang itu justru ingin berolahraga gitu, atau exercise gitu. Kita mungkin baca di Indonesia itu sepeda Brompton itu juga sempat booming ya, tiba-tiba orang Indonesia sepedaan semua gitu. Jadi tiba-tiba melesat gitu. Jadi saya kira ini potensi yang bagus untuk teman-teman yang apalagi di IKM ya, potensi yang bagus untuk meningkatkan promosi aktivitas fisik ya pasca COVID-19 ini. Kenapa? Karena teman-teman tahu ini data dari WHO yang terakhir ya, mungkin 2016 kalau nggak salah ini.
teman-teman bisa lihat physical inactivity atau gaya hidup yang tidak aktif ini ternyata peringkat keempat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kematian ya, mortality gitu. Dan teman-teman bisa lihat itu yang warna biru muda itu kan negara yang berkembang, sama yang warna kuning atau krem itu kan negara yang ya belum maju lah ya. Nah teman-teman bisa lihat negara middle income dan low income itu ternyata jumlahnya lebih tinggi gitu, masalah-masalah physical inactivity dibanding negara-negara yang maju. Jadi yang saya katakan negara maju, misalnya yang saya lihat di sini di Belanda, karena negara maju mereka masyarakatnya udah teredukasi dengan baik soal aktivitas fisik, fasilitasnya sudah ada, infrastruktur sudah lengkap, sehingga mereka lebih punya peluang untuk mencegah physical inactivity itu dibanding negara yang berkembang, misalnya atau negara middle income seperti kita. Nah ini juga menjadi peluang nih ke depan gaya hidup aktif ini yang tadi secara big data Google itu mulai ada peningkatan di situ, mungkin bisa didorong untuk teman-teman IKM ikut mempromosikan gaya hidup aktif gitu sebagai gaya hidup yang sehat. Nah ini juga kalau teman-teman lihat sebenarnya di Kemenpora, Kemenkes itu kan teman-teman juga tahu kita ini sedang menggalakkan prevention ya, pencegahannya, karena teman-teman tahu bahwasanya BPJS itu jebol terus. Memang di mana-mana kalau kita bergeraknya di kuratif memang akan jebol, nggak usah kita di Amerika aja loh. Di Amerika itu dulu Obamacare itu sempat bikin negaranya shutdown ya istilahnya, karena Obama dulu mau menjamin kesehatan para imigran gitu istilahnya, dan parlemennya nggak setuju. Ini duit dari mana, dari coverage kesehatannya, pembiayaannya makin lama makin meningkat sehingga bengkak gitu. Jadi nggak hanya di kita sebenarnya, tapi di negara maju pun coverage kesehatan itu juga jadi isu, sehingga arahnya mereka juga ke prevention gitu, ke pencegahan gitu dibandingkan ke kuratif. Kalau kita bergerak di kuratif, saya yakin teman-teman juga yakin bahwasanya anggaran kita akan terus jebol gitu. Jadi kaitannya di situ, sehingga kalau pertanyaannya adalah rekomendasi olahraga yang dianjurkan untuk mencapai kemanfaatan optimal kesehatan itu sebenarnya dibagi dua teman-teman, yaitu pertama olahraganya di sisi aerobiknya atau kardiovaskulernya itu sama. Olahraga aerobik, olahraga kardiovaskuler, olahraga ketahanan jantung paru itu merujuk pada latihan yang sama, yaitu latihan-latihan yang mengkontraksikan otot-otot besar tubuh, otot-otot mayor secara kontinus atau secara ritmis, sehingga kemudian melatih sistem kardio, bisa bersepeda, berenang, jogging, elliptical dan sebagainya. Itu latihan-latihan kardio itu rekomendasinya totalnya 150 menit per minggu dengan intensitas sedang. Jadi kalau kita bicara misalnya olahraganya jalan cepat ya atau jalan kaki gitu ya, setengah jam lah setiap hari gitu. Dan kemudian ada rekomendasi sebenarnya latihan untuk kekuatan otot gitu. Jadi resistance training, weight training, latihan beban, latihan strengthening, latihan kekuatan otot itu merujuk pada latihan yang sama, yaitu untuk melatih otot-otot kita supaya ototnya lebih lentur, ototnya lebih kuat. Macam-macam bentuknya, tadi yoga, bisa pilates, nge-gym ya, pakai dumbbell dengan free weight atau dengan calisthenics, beban tubuh kita sendiri yang teman-teman mungkin sudah familiar itu dari SD, push up, sit up, back up, crunch, squat dan sebagainya, itu pakai beban tubuh kita sendiri, itu untuk melatih otot-otot kita supaya massa ototnya termaintenance. Nah, itu kalau latihan seperti itu direkomendasikan 2-3 kali per minggu. Jadi ada hari yang diselang gitu untuk memberi kesempatan otot kita recovery dengan beban yang intensitasnya sedang. Jadi cari beban yang bisa dilakukan 8-15 kali repetisi gitu dengan 1-3 kali pengulangan. Nah, ini rekomendasi olahraga secara umum untuk mendapatkan kemanfaatan kesehatan. Nah, kalau di era pandemi ini apa solusinya? Ya salah satunya kalau kita harus di rumah, kita bisa latihan tuh yang bisa dilakukan di rumah, misalnya jalan cepat, keliling rumah atau keliling
kompleks atau di area-area pribadi ya, properti pribadi, bisa naik turun tangga atau lihat senam di YouTube misalnya, atau misalnya lompat tali, treadmill kalau punya treadmill, atau sepeda statis atau lari di tempat selama kira-kira 15 sampai 20 menit 3 kali per minggu untuk menjaga kebugaran. Ini bentuk-bentuk latihan kardio yang bisa dilakukan di rumah. Nah, kalau bentuk-bentuk latihan muskulo atau kebugaran otot atau kekuatan otot itu bisa misalnya teman-teman pakai apps ya, latihan-latihan berbasis kalistenik ya. Kalistenik itu tadi yang saya katakan latihan yang menggunakan beban tubuh sendiri. Nah, ini pun harus disesuaikan. Teman-teman bisa lihat tuh, kalau misalnya teman-teman belum kuat push up ya jangan dipaksa push up, nanti cedera, atau malah kalau lansia dipaksa push up punya gangguan keseimbangan malah jatuh. Bisa dilakukan di dinding misalnya. Kemudian yang punya masalah back pain ya, maka jangan lakukan sit up karena akan memicu masalah di punggung bawah, sehingga yang dilakukan misalnya crunch itu sit up tapi separuh gitu ya, jadi cuman sampai otot perutnya ini berkontraksi cuman separuh sit up, tidak sampai atas gitu, itu sangat aman digunakan. Jadi menyesuaikanlah, gerakannya pun bisa disesuaikan, jadi tidak harus sama, tapi ada modifikasinya. Nah, ini yang teman-teman harus hati-hati, karena kalau teman-teman lihatnya di apps atau di YouTube, teman-teman ngikutin persis gerakan orang-orang itu, padahal orang-orang itu adalah basicnya adalah instruktur atau orang-orang yang sangat bugar, kemudian dia latihan dengan impact yang sangat tinggi, aerobik dengan impact yang sangat tinggi, atau gerakan-gerakan yang sangat baik gitu. Nah, kemudian kita yang tidak terlatih harus meniru 100%, kemudian tidak siap, maka yang terjadi justru cedera. Nah, itu yang saya katakan modifikasi ini sangat perlu dilakukan. Nah, kemudian terakhir tips saya adalah ini ada satu metode latihan ya, istilahnya high intensity circuit training atau HICT. Nah, ini dia mengkombinasikan latihan jantung sama latihan otot, itu dikombinasikan gitu. Dikombinasikan, dan kalau di Indonesia mungkin teman-teman pernah dengar ya, namanya Tabata gitu. Tapi kalau di secara generiknya di sport medicine itu sebenarnya bentuk latihan high intensity circuit training. Jadi dia latihan, bentuk-bentuk latihan kardio sama latihan bebannya dikombinasikan gitu. Nanti saya kasih contohnya gitu. Nah, ini ada salah satu high intensity circuit training yang sudah di-prove oleh American College of Sport Medicine sebagai gerakan yang bermanfaat dan aman gitu. Jadi namanya Seven. Jadi teman-teman bisa download atau unduh ya di apps namanya Seven, 7 gitu. Kenapa Seven? Karena olahraga ini bisa dilakukan selama 7 menit aja. 7 menit di rumah tanpa alat. Nah, saya kira nggak ada ya alasan teman-teman untuk tidak berolahraga sebenarnya. Kalau 7 menit, kita kalau tidur-tiduran baca WA atau nonton YouTube aja tiba-tiba udah 10 menit, 15 menit, atau balesin WA tiba-tiba udah 10 menit. Saya kira 7 menit ini mungkin bisa jadi salah satu solusi untuk teman-teman yang mungkin merasa nggak punya waktu atau merasa sibuk sehingga waktunya sangat terbatas untuk olahraga. Nah, Seven ini gimana latihannya? Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi dia ada 12 gerakan teman-teman. 12 gerakan, dan setiap gerakannya dilakukan selama 30 detik. Nah, setelah 30 detik, kita istirahat 10 detik, kemudian geser ke latihan kedua. Latihan kedua juga dilakukan 30 detik, istirahat 10 detik lagi, geser ketiga, sehingga itu semua latihan, 12 latihan itu bisa diselesaikan dalam waktu 7 menit. Nah, ini saya kasih contohnya ya, Seven. Nanti teman-teman bisa download sendiri, ini di YouTube banyak 7 minute workout ini. Nanti filenya juga saya kirimkan ke teman-teman nih. Misalnya, ini saya kasih contoh ya. Nih, teman-teman lihat gerakannya. Nah, teman-teman lihat di sini. Gerakannya jumping jack ya. Teman-teman, gerakannya jumping jack dilakukan selama 30 detik. Kecepatannya gimana? Menyesuaikan dengan teman-teman. Nggak usah harus selalu cepat. Kalau misalnya baru mulai ya pelan-pelan aja gitu. Terus teman-teman bisa lihat di kolom sebelah kanan ini ada if you can. Jika Anda nggak bisa jumping jack, misalnya Anda obesitas. Anda obesitas jangan lompat dong. Kalau Anda lompat, lutut Anda cedera gitu. Anda
obesitas, Anda mau nurunin berat badan, Anda pakai jogging 2 minggu latihan, lutut Anda sakit karena overload. Tentu saja orang-orang yang punya gangguan di lutut, osteoartritis misalnya, atau misalnya punya masalah obesitas, Anda nggak bisa lompat, jangan lompat. Anda bisa lihat alternatifnya di kolom sebelah kanan, dia nggak perlu lompat, tapi cukup mengabduksi dan aduksi tungkai ya teman-teman lihat. Anda swing aja tuh. Nah, teman-teman bisa lihat ada gerakan yang perlu disesuaikan. Ini lutut juga nggak boleh ini ya, nggak boleh valgus, nggak boleh X gitu. Lututnya harus seimbang. Kemudian posisinya tegak lurus badannya. Dan teman-teman bisa lihat itu lakukan selama 30 detik. Kemudian istirahat tuh 10 detik tuh. Nih, saya kasih satu contoh lagi. Terus 10 detik ambil nafas. Gerakan setelahnya adalah wall squat. Nah, teman-teman juga lihat idealnya adalah 90 derajat ya wall squat. Tapi kalau Anda nggak bisa, ya nggak usah dipaksa. Lihat, Anda bisa naikkan itu menjadi 45 derajat atau bahkan 30 derajat. Yang penting Anda kasih pembebanan untuk melatih otot-otot paha Anda atau batang tubuh Anda, core Anda dan sebagainya semampunya selama 30 detik yang kemudian nanti akan dilakukan lagi istirahat 10 detik. Jadi gitu terus. Ada 12 latihan teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Push up juga seperti itu. Anda bisa lihat kalau yang belum bisa push up atau yang wanita maka lututnya diletakkan di permukaan ya di matras gitu. Jadi tidak harus sampai lututnya melayang seperti orang-orang yang sudah terlatih push up. Kecepatannya pun juga disesuaikan. Kalau Anda dalam 30 detik bisanya cuma 10 kali, 7 kali, itu nggak ada masalah. Yang penting dilakukan dulu, nanti seiring dengan adaptasi fisik, kalau Anda sudah rutin, maka akan meningkat sendiri. Yang awalnya cuma bisa 7 kali, tiba-tiba bisa 8 kali, 9 kali, itu proses yang sangat fisiologis bagi tubuh untuk beradaptasi setelah Anda berikan pembebanan fisik selama beberapa waktu, misalnya 1 minggu, 2 minggu, biasanya bisa naik 10%. Nah, itu salah satu alternatif yang bisa saya berikan untuk meningkatkan kebugaran ya. Tadi kalau bilangnya kebugaran ya, ini bisa dilakukan tentu saja setelah masalah-masalah muskuloskeletal yang Anda alami tadi, misalnya nyeri punggung, nyeri pinggang dan sebagainya, itu teratasi dengan tadi stretching. Nah, itu yang saya katakan. Kemudian oh iya, jangan lupa kalau dari keputusan menteri ya, Kemenkes ini, jangan lupa untuk selalu pakai masker ya teman-teman. Kalau teman-teman terpaksanya harus olahraga di luar, saya nggak ngerti kenapa harus juga ya di luar dan harus ke keramaian gitu. Saya nggak ngerti kenapa, padahal kalau atlet-atlet Olimpiade kita 2021 ini pada persiapan Olimpiade mereka masih latihan mandiri, kok ini yang bukan atlet malah keluar menuju keramaian dan sebagainya. Saya nggak ngerti tujuannya apa juga, tapi jangan lupa untuk pakai masker. Ini atlet-atlet saya ini semua yang lagi TC di tim nasional Indonesia lagi latihan mandiri, jadi mereka kaget. Ini mereka mau Olimpiade apa gimana dok, kok udah pada keluar semua. Jadi jadi jangan lupa lah ini untuk selalu pakai masker dan karena banyak yang masih abai protokol kesehatan. Dan kalau dari British Journal of Sport Medicine juga artikel reviewnya juga mereka mengatakan bahwa olahraga di luar dengan masker di kondisi pandemi ini cukup aman selama dilakukan dengan intensitas sedang gitu. Dan kemudian hati-hati banyak disinformasi ya, misalnya katanya kalau sepedaan atau olahraga pakai masker itu meninggal dunia dan sebagainya. Itu sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang cukup bahwa olahraga dengan intensitas sedang itu akan menyebabkan hipoksia, kekurangan oksigen, keracunan CO2 dan sebagainya. Itu belum ada bukti ilmiahnya kalau dari sepengetahuan saya. Bahkan kalau teman-teman goester yang benar-benar pesepeda ya, yang benar-benar dari dulu pesepeda itu, kalau olahraga dari dulu memang sepedaan pakai masker karena kan polusi ya, dari dulu mereka juga aman-aman aja kalau pakai masker. Tapi kalau zaman dulu bukan untuk mencegah COVID istilahnya, tapi untuk biar polusi udara ibu kota itu benar-benar mengganggu sehingga mereka pakai masker. Ini foto artikel di London ya tahun 2015, jadi belum ada COVID. Orang-orang sepedaan juga kalau work from
apa namanya, bike to work ya, bike to work itu juga mereka juga pakai masker juga nggak ada masalah. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu untuk intensitas yang sedang ya saya katakan. Nah, gimana kalau olahraganya intensitas tinggi? Ya olahraga intensitas tinggi memang sebaiknya memang nggak pakai masker ya. Tapi kalau kita bicaranya untuk kesehatan, teman-teman itu nggak perlu sebenarnya olahraga sampai intensitas tinggi, karena justru berisiko ya. Kalau orang-orang itu sudah punya masalah kesehatan, bukan atlet, usianya udah 30-an ke atas, udah mungkin komorbiditas, mungkin profil lipidnya tinggi, udah punya mungkin diabetes, udah punya hipertensi dan sebagainya, olahraga yang dilakukan jangan jangan yang intensitasnya tinggi, justru harus dikendalikan sampai intensitas sedang saja kalau mau mendapatkan kemanfaatan kesehatan. Karena gimana pun komorbiditas tersebut bisa memicu masalah-masalah kesehatan, bahkan kematian ya, saya katakan bahkan kematian, bisa memicu aritmi dan sebagainya, itu bisa terjadi pada olahraga dengan intensitas tinggi. Ini sebelum COVID ini saya pernah bikin artikel di Jawa Post, ini 1 minggu sebelum COVID, karena ada katanya suami seorang public figure ya, saya nggak sebut nama tapi inisialnya suami BCL gitu ya, suaminya BCL itu katanya meninggal habis olahraga gitu, habis dari terbang dari New York ke Indonesia, kemudian langsung nge-gym dan kemudian tiba-tiba pulang nge-gym, mandi, tiba-tiba kemudian meninggal. Nah, itu yang saya katakan bahwa sebelum COVID pun olahraga sudah menjadi risiko ya, kita bicaranya risiko, karena bagaimanapun olahraga itu stres fisik, kita memberi beban tertentu pada tubuh kita, sehingga kalau tubuh kita nggak siap atau tubuh kita punya komorbiditas dan kita berikan beban di atas yang bisa kita mampu, ya yang terjadi masalah-masalah kesehatan, bahkan kematian. Itu nggak usah COVID, nggak usah pakai masker, juga dari dulu udah ada, sebelum COVID juga udah ada masalah seperti ini. Jadi yang saya katakan, pilih olahraga dengan intensitas sedang, kemudian pilih tempat yang aman, hindari keramaian, kemudian lakukan olahraga-olahraga tersebut di rumah. Tadi salah satunya pilih Seven tadi, Tabata Seven dengan kemampuan Anda sendiri. Ritmenya disesuaikan dengan Anda sendiri. Tadi sudah saya beri contoh, nanti filenya akan saya kirim. Itu ya. Sorry malah jadi panjang banget ini, saya ngalor ngidul. Saya kembalikan ke Mbak Raisa. Oke, baik. Terima kasih Mas Iwan. Wah, ini super lengkap nih yang dijelaskan oleh Mas Iwan, dan mungkin sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang telah bertanya di grup, di live chat ya. Ada dari Mas Torana yang intensitas untuk usia 36 tahun tadi sudah dijawab, untuk intensitasnya tidak terlalu tinggi, lebih baik. Dan juga tadi ada dari waktu yang tepat untuk melakukan olahraga, mungkin di perkuliahan yang cukup padat. Nah, ini tadi Mas Iwan juga telah memberikan contoh 7 minutes. Nah, ini 7 menit daripada scrolling IG. Kalau nggak terlalu capek, boleh deh olahraga sedikit, mungkin di pagi hari sebelum kuliah. Nah, terus juga ada pertanyaan dari Bu Dr. Diah Ayu Puspandari mengenai kursi yang nggak ergonomis, yang sudah setia menemani duduk lama. Nah, itu bisa diganjel di mana nih, Mas, katanya. Mungkin ini terakhir, tapi kayaknya kalau ngomongin soal kursi, kayaknya kursinya Mas Hafiz ini ya, nyaman sekali ya kalau kita lihat ya. Waduh. Ya, itu sangat sangat identik. ergonomis. Sayang ini nggak ada sponsor ya. Nah, besok radio-radio ada sponsor nanti ya. Harusnya IKEA lah minimal ya sponsornya. Wah, kok nyebut merek itu? Wah. Oh, nggak boleh ya? Oh, nggak boleh nggak? Nanti saya mau nyebut merek kliniknya Mas Ivan. Waduh. Nah, ya mungkin kita bantu sedikit untuk terakhir nih Mas, menuju pukul 15 untuk mengakhiri sesi kita. Kira-kira nih membantu pertanyaan dari Dokter Dia, kalau misalnya kita duduk lama nih biar kursinya nyaman, kira-kira kalau mau diganjel pakai apa? Terus posisi ganjelannya itu di mana? Nah, mungkin Mas Iwan bisa membantu menjawab, atau beli kursi kayak Mas Hafiz. Iya. Iya, jadi gini ya, apa namanya, kalau posisi ergonomis ya, kalau teman-teman ini kan lagi sekolah gitu dan daring, ini memang saran yang paling ideal sebenarnya. Paling ideal memang kursi, memilih kursi
sebagai investasi, memang beneran gitu. Jadi kita memang cari kursi yang memang bener nyaman, bisa kita set ya. Jadi nggak pakai ganjel-ganjel lagi, tapi bisa kita atur. Kenapa? Karena ya kalau saya pribadi ya itu memang cari kursi itu memang jadi suatu kewajiban gitu. Saya studi di sini 4 tahun gitu. Kalau saya paksakan dengan kursi yang seadanya itu salah-salah nanti pinggang saya yang jebol gitu. Jadi selesai sekolah malah mungkin nggak bisa produktif, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi memang saran yang paling ideal dan itu juga dapat masukan dari teman saya yang sudah sekolah lebih dahulu. Memang ya mau nggak mau kamu investasi kursi yang agak bagus memang, yang bisa disetting ya naik turunnya itu. Memang mungkin ya seperti kursinya Mas Hafiz gitu. Jadi bukan apa-apa, memang investasi kesehatan, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk ini, tapi kita mempersiapkan memang bentuk investasi kesehatan ketika sekolah supaya pinggang kita nggak sakit. Karena kalau nggak gitu, teman-teman sekolah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bener-bener itu nanti jadi masalah low back pain itu jadi masalah-masalah yang mungkin sering ditemui teman-teman yang lagi sekolah gitu. Jadi itu rekomendasi paling ideal. Tapi kalau saya ditanyakan suruh ganjel pakai apa ya, tentu saja ganjalnya pertama harus yang empuk gitu, pakai bantal gitu, atau cari ada tuh pengganjal kursi itu, saya kira dijual di toko-toko itu untuk ganjal kursi. Nah kemudian posisinya seperti apa, saya nggak punya gambarnya sih, tapi teman-teman pasti bisa bisa lihat ya Google gitu, posisi ergonomis untuk mengetik gitu. Ada kok bentuknya, teman-teman bisa lihat gambarnya di situ. Kemudian ya ini ada di kolom chat ini, Parsai pakai kursi gaming. Wah itu juga setuju tuh, pakai kursi gaming itu enak banget tuh. Ya, ya jadi gitu ya. Kalau ganjel tentu saja yang dilihat adalah teman-teman bisa lihat posisi idealnya dulu gimana. Saya kebetulan nggak punya gambarnya, tapi teman-teman bisa Google. Kemudian dari gambar posisi duduk ideal itu teman-teman bisa sesuaikan apakah tingginya berapa senti ganjalannya, kemudian apakah lutut sudah misalnya 90 derajat, kemudian tubuh sudah bisa tegak dan nyaman untuk mengetik dan sebagainya. Itu harus di-adjust sendiri gitu, karena tinggi masing-masing orang, panjang tungkai masing-masing orang kan berbeda. Jadi itu yang harus di-set sendiri gitu. Dan kemudian tadi ditanyakan juga ya, sekalian saya tambahkan, olahraga yang dianjurkan kan intensitas sedang. Gimana kita tahu olahraga kita itu di intensitas sedang? Nah, yang paling mudah adalah dengan talk test atau tes bicara. Jadi kalau teman-teman beraktivitas fisik, misalnya jalan teman-teman mau mau ke kampus atau mau ke pasar gitu, kemudian teman-teman aktivitas fisiknya jalan. Ketika jalan teman-teman masih bisa ngobrol, masih bisa terima telepon, masih bisa nyanyi-nyanyi, maka itu intensitasnya ringan. Nah, kalau teman-teman tingkatkan pace, tingkatkan kecepatan teman-teman, misalnya agak buru-buru, terus kemudian teman-teman masih bisa ngobrol nih, kuliah Dokter Hafiz terlambat nggak ya kita, dimarahin nggak ya kita? Tapi kalau mau nyanyi, mulai sesek nih, misalnya mulai sesek, mulai berat nih, bukan fals ya, falsnya bukan karena nggak bisa nyanyi, bukan karena buta nada, tapi nafasnya mulai nggak kuat. Nah itu intensitas sedang itu di situ, dipertahankan di situ. Tapi kalau teman-teman intensitas sangat tinggi sehingga untuk ngobrol aja dalam tanda kutip megap-megap ya, misalnya kuliah Dokter Hafiz, nah udah mulai kayak gitu. Nah itu yang harus diturunkan intensitasnya. Yang saya katakan tadi, batasnya sampai mana? Sampai yang sedang-sedang aja. Kalau ngobrol masih bisa, tapi kalau untuk nyanyi mulai agak berat nafasnya. Nah, dipertahankan di situ. Mau olahraganya sepedaan, mau jalan cepat, mau jogging, mau apapun, itu bisa jadi monitor mandiri ya, untuk melihat apakah intensitas saya ini sudah masuk di zona latihan sedang atau belum. Kalau misalnya masih ringan, tingkatkan. Tapi kalau sudah terlalu berat, sudah sampai megap-megap, maka turunkan, jangan sampai di intensitas berat. Nah, harapannya kalau teman-teman olahraganya di intensitas yang sedang, itu insya Allah aman. Karena hampir semua masalah yang ditimbulkan oleh olahraga itu akibat intensitas. Intensitasnya terlalu tinggi, masalah kesehatan muncul. Tapi kalau moderate aja, dijaga di moderate, insya Allah teman-teman mau sepedaan, mau jogging, mau apapun, insya Allah aman. Itu yang tadi untuk menambahkan gimana kita memonitor intensitas kita supaya kita selalu di zona latihan sedang. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Wah, ini udah lengkap banget. Tadi juga kita sudah mendapatkan
tips kebugaran, hasil evaluasi presentasi, dan juga kursi. Jadi mungkin untuk Bu Sari bisa nanya secara langsung aja ya Bu Sari ya, merek kursinya Mas Hafiz apa ini? Dan juga Sobat Sehat, mungkin telah menuju pukul 3.20 dan udah saatnya kita pamit terlebih dahulu dan semoga Mas Ikhwan dan juga Mas Hafiz diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih semuanya. Dan mungkin nanti kita akan kembali di lain waktu. Juga dari kita, Raisa Radio, berterima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan Raisa Radio dengan setia. Dan ada lagu terakhir dari Luna Hebat yang kita persembahkan untuk Mas Ikhwan dan juga Mas Hafiz. Terima kasih Mas Ikhwan. Bu Meda. Terima kasih Bu Istiti. Terima kasih, Wah, sama-sama. ini teman-teman para senior pada ikut semua. Terima kasih semua yang udah join ini. Torana, Baratna, Halo sampai nyetir mobil tadi sedikit terus. Nggak tahunya di mana Mas Ikhwan, di Belandanya di mana? Di Amsterdam. Oh, Iya. kota sepeda, menikmati Amsterdam. Kota sepeda, betul. Wan, tapi kalau boleh komentar ya, Mbak Raisa, sorry sebelum ke lagu, kalau boleh komentar ya. Mungkin kalau ini kebalik ya, karena saya ngerasa juga di Inggris ya. Mungkin kalau kita di Indonesia ini karena terlalu banyak fasilitas malah, gitu. Jadinya malas gerak. Ya. Ada Gojek, ada Grab, ada tukang bakso lewat gitu ya. Kalau di sana kita kan ini ya berjuang ya, hanya mau minta beli roti aja kan harus jalan sendiri, bis parkir susah, bisa ada waktu tertentu gitu. Jadi kita harus gerak gitu mau nggak mau ya. Iya. Ya itu yang kebalikan ya. Memang indah sekali di Indonesia ini, Mas. Oke. Iya, memang di sini memang agak repot ya. Kalau di Indonesia itu kita kelewatan misalnya Alfamart atau Indomart kan kita bisa lawan arah gitu jalannya, jadi cepat gitu. Kalau di sini kan agak tertib, jadi harus muter gitu. Kalau kita naik motoran gitu bisa lawan arahnya, kebalik kita bisa mundur gitu. Jadi iya, mundur. Oh ya, terus mungkin saya jadi kepikiran juga nanti saya usul ke Prof Laksono mungkin kalau setuju ya. Mungkin kita bisa buat kompetisi kali ya di IKM ini minimal ya Bu Sisti juga ya. Jadi kita bikin kompetisi olahraga. Saya ingat dulu anak saya ketika summer school misalnya maksud summer holiday gitu, dari sekolahnya apa dari government-nya itu ngasih tantangan challenge bikin bingo gitu ya. Nanti hari pertama siapa yang bisa nyelesain 7 apa tadi mungkin Ikhwan tadi itu ya, push up berapa kali gitu ya. Wah, nanti bisa dapat hadiah dari Prof Laksono nanti ya. Atau virtual dapat run, virtual jalan kaki gitu. Ya kan? Iya, atau dapat voucher ke kliniknya Mas Ikhwan mau didapat sponsor kayak ini. Wah. Jadi mau nyampaikan ya, Dokter Ikhwan ini juga punya klinik sport tadi, makanya ada sport massage tadi itu. Jadi kita harus ke tempat-tempat yang bisa dipercaya ya. Siapa yang bisa tersertifikasi gitu ya. Jadi nggak sembarangan untuk massage tadi ya, Mas Ikhwan ya. Oh iya. Gimana Mas Ikhwan? Mahasiswa yang setuju tuh Mas Hafiz sama Mas Ikhwan bikin challenge ini juga. Oke, ini mungkin bisa jadi salah satu ide yang keren nih. Oke. Sip. Keren tuh. Makasih, sorry malah panjangin. Kan jadi tutup malah. Oke. Mas Hafiz, kita harus kursinya ergonomis loh. Iya. Siap Bu. Siap. Iya, dulu saya sampai pada waktu di Inggris juga gitu, sampai pokoknya dikasih sama kampus dulu kursi khusus emang yang ada lumbar supportnya yang bisa macam-macam, karena dulu saya kebetulan dulu ngalami cedera juga dulu, jadi ya teman-teman semoga jangan sampai ada cedera juga kayak saya dulu. Tapi investasi kursi tadi bener Mas Ikhwan, setuju saya itu worth it banget. Jangan mikir harganya, harga punggungnya lebih mahal. Iya, karena ini pengalaman saya sendiri ya gitu. Maksudnya ketika saya work from home gitu, maksudnya ketika di Indonesia saya nggak pernah istilahnya bekerja di duduk gitu dalam waktu yang cukup lama gitu. Saya cukup mobile gitu ya, mungkin kadang ke kampus, ke klinik dan sebagainya itu. Jadi saya jarang duduk sebenarnya ya.
mungkin ke lapangan dan sebagainya. Tapi ketika saya belajar di sini, saya mulai banyak duduk. Nah itu mulai kerasa tuh Hafiz. Jadi saya mulai kerasa, kok saya mulai sakit nih. Nah kemudian saya perhatikan nih apa nih yang berubah. Ternyata memang waktu duduk saya itu jadi lebih panjang dibandingkan sebelum di sini. Dan itu tadi teman saya yang sudah selesai juga bilang, kamu nggak usah mikir panjang-panjang kalau untuk investasi kursi itu memang harus kalau kamu banyak duduk gitu. Jadi kemudian saya pikir iya ya, maksudnya kalau punggung kita nanti kenapa-napa lebih susah gitu, ya kan? Oh ya, saya ada satu tips juga nih, mumpung juga ingat ya. Jadi salah satu tipsnya buat teman-teman, siapin minum 2 liter di depan komputer masing-masing. Minum yang banyak. Nah, minum yang banyak itu bikin Anda teman-teman kepaksa ke kamar mandi, minimal ke toilet untuk gerak. Nah, itu dulu tips saya pada waktu sekolah, akhirnya juga saya paksakan 2 liter depan. Dan punya target sampai siang 1 liter, sampai sore 1 liter lagi misalnya gitu. Dan itu memang bikin terkencing-kencing ya, berapa menit itu harus bolak-balik itu mau nggak mau berdiri. Karena dulu juga sempat sakit juga, atau temen dulu, karena kita nggak punya teman sekarang ya. Kalau dulu saya punya teman itu pasti maksa kita untuk yuk ngeteh bareng itu kebiasaan Inggris ya. Untuk orang cup of tea gitu ya. Tapi kalau kita di sini enggak ya. Ya, oke. Boleh dilanjutkan. Wah, ini jadi lanjut terus ini. Oke. Oke, Ya? Pak Gitka. Ya. Kita tutup. Sip, makasih semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau salah. Makasih. Iya. Sukses ya Mas Iqbal. Makasih semuanya. Terima kasih Bu Istiti. Sukses semuanya. Pamit. Hafiz, Mbak. Pamit juga. Ya. Assalamualaikum. Kembali ke Mbak Gitka. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hafiz sama Mas Iqbal dan juga